Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Diah Handayani Dewi STMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis RM9 dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muria Laila Amanda dengan NPM 223402516370. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas studi kasus kelompok 7 yang bertemakan Studi Kasus Perencanaan dan Pengembangan Karir pada PT Unilever Indonesia. Pada presentasi ini terdapat 3 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama ada pengenalan studi kasus, lalu yang kedua ada teori, serta yang ketiga analisis serta solusinya. Baiklah, kita langsung masuk aja yang ke poin yang pertama. Di sini kami mengambil topik studi kasus bagaimana cara PT Unilever melakukan perencanaan dan pengembangan karir individu atau karyawannya sehingga memberi dampak yang positif terhadap kedua belah pihak, baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu nih, sejak berdiri sampai dengan saat ini, PT Unilever selalu menunjukkan perkembangan yang pesat. Tentunya, hal itu terjadi karena tidak terlepas dari strategi perencanaan dan pengembangan perusahaan yang baik. Makanya menurut kami hal ini layak untuk kami analisis dan telaah lebih jauh. Nah, sebelum masuk ke analisa yang lebih kompleks, kita harus tahu dulu nih, apa sih PT Unilever? Nah, PT Unilever sendiri merupakan sebuah perusahaan multinasional yang eksistensinya sudah banyak tersebar di berbagai cabang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, di Indonesia, perusahaan ini berdiri sejak 5 Desember tahun 1933 dan sudah beberapa kali berganti nama. Perusahaan ini juga bergerak di bidang manufaktur, pemasaran, hingga distribusi barang konsumen, seperti sabun, deterjen, produk kosmetik, dan lain-lain. Lanjut, kita masuk ke pembahasan yang utama, yaitu analisa perencanaan karir dan cara perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak tahu PT Unilever? Banyak sekali orang yang ingin bergabung di perusahaan ini, tapi tak jarang dari mereka yang gagal diterima. Nah, PT Unilever itu sangat mempertimbangkan setiap sumber daya manusia yang akan bergabung, di mana dilihat dari dua aspek SDM. Yang pertama SDM fisik, lalu SDM mental. Setelah PT Unilever berhasil merekrut beberapa orang yang akan berkarir bersama Unilever, orang-orang tersebut akan diberikan program latihan kerja. Pada intinya, teknik manajemen SDM PT Unilever terbagi menjadi 3 hal, yaitu pengadaan proses rekrutmen dan orientasi seperti program latihan kerja tadi yang udah kita jelasin tadi. Lalu yang kedua, penggunaannya itu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas apa yang akan menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir itu pemeliharaan, yaitu bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Lalu berikutnya kita masuk ke pengembangan karir PT Unilever. Selain dari perencanaan yang karir yang bagus yang udah kita jelasin tadi, tentunya agar perusahaan dapat terus tumbuh, karyawan pun harus terus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan. Dalam mengatasi permasalahan ini, perusahaan membuat program pelatihan general skills, leadership skills, dan professional skills hingga sharing session. Dengan adanya pelatihan atau training tersebut, maka perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir karyawannya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program pelatihan dan pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja akan menambah keahlian dan dapat membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi bagi para karyawannya. Keberhasilan PT Unilever dalam menompersatukan manajemen dan sumber daya manusianya terbukti dari seringnya mendapatkan award, salah satunya meraih penghargaan dari Jepang untuk pelaksana produktif total maintenance dan berhasil terpilih sebagai salah satu dari 20 perusahaan terbaik di dunia. Demikianlah presentasi dari saya dalam menganalisa studi kasus pada PT Unilever. Semoga dapat memotivasi kita semua untuk terus meningkatkan skill-skill agar bisa bergabung di perusahaan tersebut. Saya Muria, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.